bosku, para Kedai Limo Lovers, gimana kabarnya? Selamat datang kembali ya channel gua Kedai Limo, dan kembali lagi dengan gua Simon, marketing resmi dari Pool Bluebird Jakarta Utara bosku. Oke bosku, jadi kali ini gua kasih tips lagi ya. Kan sekarang lagi kondisi hujan nih, ya kan, sekarang lagi kondisi hujan, dan lagi ada taksi lewat ya. Intermezzo. Oke, sekarang lagi kondisi hujan bosku ya. Kondisi hujan, akan gue kasih tips 4 hal yang perlu kalian cek ya di mobil kalian ya bosku ya. Ini cara pengecekannya gampang. Kalian gak usah perlu ke bengkel, perlu dicek sendiri di rumah, itu sangat gampang sekali bosku gitu. Oke, gue kasih 4 hal tips yang perlu kalian bosku lakukan ya, yang perlu kalian cek ya. Yang pertama itu kondisi wiper ya. Yang pertama kondisi wiper. Dari kondisi wiper ini ada beberapa hal yang mesti dicek ya. Pertama yaitu di bagian karetnya bosku ya. Di bagian karet sininya ini perlu kalian cek bosku ya. Apakah ini masih tebal pertama ya? Apakah masih tebal? Terus kedua, apakah masih mulus ya, tidak ada kayak seperti pecah-pecah gitu, retak-retak. Dan ketiga, apakah masih lembut, dipegang ini masih lembut atau sudah kasar gitu. Kenapa ini perlu dicek? Karena ini sangat berpengaruh sekali dalam kondisi hujan ya. Jadi waktu kondisi hujan ini kan buat menyapu kaca ya. Nah kalau ini sudah kasar, ini nanti pertama dia akan menggores kaca. Terus kedua tentunya untuk membersihkan kaca pada saat hujan itu, untuk menyapu air itu tidak maksimal bosku, seperti itu ya. Dan kedua, di wiper ini ya, itu perhatikan untuk di bagian gagangnya sini ya, untuk bagian motor gagangnya sini, apakah pergerakannya itu normal ya, jadi ke kanan ke kirinya itu normal, lancar atau tidak. Karena kalau pas hujan tiba-tiba bosku dijalankan wiper, tiba-tiba dia langsung maju di tengah, langsung ngek gitu kan, gak gerak lagi ya, repot juga gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama itu di bagian wiper ya, perlu kalian ini pastikan kondisinya sangat bagus sekali ya, karena ini sangat penting sekali yang pertama. Dan yang kedua yaitu di bagian pencahayaan di bagian lampu bosku ya, di bagian lampu, maupun itu bagian lampu depan ataupun bagian lampu belakang. Yang pertama itu di bagian lampu depan dulu ya. Pastikan untuk bagian mikanya ini masih dalam keadaan masih bagus, masih bening ya, masih bagus, masih bening, karena ini pengaruh di pencahayaan juga. Karena kan dalam kondisi hujan kan pasti mendung, gelap seperti itu kan. Pastikan kacanya ini bening. Dan kedua, pencahayaan juga terang ya, pencahayaannya terang. Gua saranin untuk pencahayaan itu lampunya wajib warna kuning ataupun warna putih gitu. Kenapa? Karena itu yang sangat tembus hujan untuk cahaya seperti itu ya. Jadi bagian pencahayaan lampu depan dan juga bagian pencahayaan di lampu belakang bosku ya. Bagian di pencahayaan lampu belakang itu juga sangat penting sekali. Mulai dari lampu senja sampai lampu rem ya, semuanya harus jelas, semuanya harus nyala. Kenapa? Karena itu yang di belakang untuk kita komunikasi dengan pengemudi atau pengendara ada di belakang kita bosku, seperti itu. Karena kalau misalkan lampu belakang kita sampai tidak nyala dengan sangat baik, tidak normal, itu tentunya akan membahayakan bagi diri kita sendiri maupun juga pengemudi ada di belakang kita bosku, seperti itu. Oke, itu sudah 2 tips yang gua bagikan. Tips yang ketiga yaitu di bagian kaki ya, di bagian kaki itu di bagian roda bosku ya. Di bagian roda ini masih pelek kaleng ya. Untuk peleknya sendiri tinggal variasi lah ya. Gua nggak ngomongin tentang peleknya, tetapi gua membicarakan tentang kondisi bannya bosku ya. Kondisi bannya harus dicek, apakah kondisinya bannya itu masih tebal ya, batikannya itu masih tebal, masih bagus, atau sudah agak halus, atau sudah berkawat gitu ya. Karena ini kan kondisi jalanan tentu sangat licin bosku ya. Kalau sampai kondisinya bannya tidak bagus, tentu nanti untuk pencekraman daya bannya itu tidak akan optimal, tidak maksimal di jalanan aspal yang licin seperti itu bosku. Jadi benar-benar dicek ya untuk kondisi bannya. Lalu yang keempat itu yang berpengaruh juga untuk pandangan kita bosku ya. Yang keempat yaitu
di AC. Untuk AC usahakan suhunya itu normal ya, suhunya normal ya, karena kalau suhunya itu tidak normal antara suhu yang di dalam kabin dengan suhu yang ada di luar pada saat hujan, itu nanti akan terjadi yang namanya pengembunan di bagian kaca, bosku. Baik itu di kaca depan ataupun di kaca depan besar ataupun di kaca yang depan sebelah kanan dan kiri ya gitu. Kalau sampai terjadi pengembunan, tentu pandangan kita tidak maksimal. Nanti nyetirnya juga nanti jadinya kagok gitu kan. Waduh, nggak kelihatan nih gembur gitu kan. Jadi untuk kondisi AC itu suhunya harus diperhatikan, bosku ya. Kalau misalkan ada terjadi kotor di AC-nya atau tidak dingin, mesti dicek benar-benar AC-nya mulai dari filternya sampai ke AC-nya. Nah itu nanti gua bahas di part selanjutnya gitu. Nah kali ini gua bahas di 4 hal dulu untuk yang kalian bisa lakukan pengecekan di rumah sendiri tanpa perlu ke bengkel, dan tentunya ada beberapa hal yang bosku bisa lakukan pembeliannya di toko offline, tinggal beli online, toko online ya, toko online atau offline bisa, atau misalkan kalian tinggal beli toko online, pesan barang datang, kalian tinggal pasang sendiri seperti itu, bosku. Oke, jadi gua ucapkan tetap selamat di jalan, tetap mengemudi dengan selamat, tetap safety driving, bosku. Terima kasih.